Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herna Wandira dengan NIM A1C2191117. Baik, saya akan mempresentasikan sistem informasi rumah sakit untuk memenuhi tugas sistem informasi keperawatan. Pertama itu kita harus mengetahui apa itu SIRS. Sistem informasi rumah sakit atau SIRS adalah suatu tatanan yang berurusan dengan pengumpulan data, pengelolaan data, penyajian informasi, analisis dan penyimpulan informasi, serta penyampaian informasi yang tujuan sistem informasi rumah sakit yang pertama yaitu sebagai acuan dalam pengisian formulir pelaporan data rumah sakit. Terus yang kedua yaitu membantu rumah sakit dalam mengisi data pada formulir pelaporan. Fungsi sistem informasi rumah sakit adalah untuk meningkatkan efisiensi, memiliki efektivitas, profesionalisme kinerja, serta akses dalam pelayanan. Sistem informasi rumah sakit atau SIRS yang pertama yaitu rekapitulasi laporan 1 data rumah sakit, terus yang kedua rekapitulasi laporan 2 data ketenagaan, terus yang ketiga rekapitulasi laporan 3 data pelayanan rumah sakit, terus yang keempat rekapitulasi laporan 4 data morbiditas dan mortalitas pasien, terus yang kelima rekapitulasi laporan 5 data bulanan. Nah, selanjutnya yaitu rekapitulasi laporan 1 data rumah sakit. Rekapitulasi laporan 1 berisikan data dasar rumah sakit yang dilaporkan setiap waktu. Apabila terdapat perubahan data dasar dari rumah sakit sehingga data ini dapat dikatakan data yang bersifat terbarukan setiap saat atau yang terupdate. Contohnya, yang pertama, data tentang status rumah sakit. Kedua, tanda-tanda dan fasilitas yang ada di rawat jalan dan rawat inap rumah sakit. Yang ketiga, dilaporkan secara tahunan. Yang keempat, dilaporkan ke Depkes, Dinas, dan Sudinkes. Rekapitulasi laporan 2, data ketenagaan. Rekapitulasi laporan 2 berisikan data ketenagaan yang dilaporkan periodik setiap tahun. Rekapitulasi laporan 3 data pelayanan rumah sakit. Rekapitulasi laporan 3 berisikan data kegiatan pelayanan rumah sakit yang dilaporkan periodik setiap tahun. Contohnya laporan data kegiatan rumah sakit, rawat inap, rawat jalan, pelayanan medis lain. Periode pelaporan tahunan secara online. Laporan ditujukan kepada Depkes, Dinas, dan Sudinkes. Rekapitulasi laporan 4 data morbiditas dan mortalitas pasien. Rekapitulasi laporan 4 berisikan data morbiditas mortalitas pasien yang dilaporkan periodik setiap tahun. Contoh, morbiditas pasien rawat inap RL4A, morbiditas pasien rawat jalan RL4B merupakan data tahunan. RL4A pengelompokan jenis penyakit sesuai DTD. RL4B data jumlah kasus dari unit-unit, data jumlah kasus sesuai umur dan jenis kelamin. Outputnya yaitu 1. Pola penyakit rumah sakit, 10 besar penyakit rawat inap dan rawat jalan. 2. Pola penyakit menurut pengelompokan umur. Yang ketiga, pola penyakit menurut jenis kelamin. Yang keempat, penyebab kematian terbesar. Nah, yang terakhir yaitu rekapitulasi laporan 5 data bulanan. Rekapitulasi laporan 5 yang merupakan data bulanan yang dilaporkan secara periodik setiap bulan berisikan data kunjungan dan data 10 besar penyakit. Contoh, data bulanan RL5. RL5 1 data pengunjung rumah sakit, data total. RL5 2 data kunjungan rawat jalan sesuai dengan pengelompokan spesialis. RL53 data 10 besar penyakit rawat inap berdasarkan indeks penyakit rawat inap. RL54 data 10 besar penyakit rawat jalan berdasarkan indeks penyakit rawat jalan. Mungkin itu saja presentasi sistem informasi rumah sakit yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.